Perkenalan pasar finansial. Di video ini Anda akan belajar apa itu trading, pasar forex, pasar ekuitas, pasar komoditas, dan pasar derivatif. Asal mula trading bisa ditelusuri dengan kembali ke zaman prasejarah. Trading sudah ada sejak manusia mulai melukis simbol di dinding-dinding gua. Mereka lalu menyadari bahwa sebagai ganti dari kepala panah, ia bisa mendapatkan cat lukis. Pada tahun 10.000 sebelum Masehi, menukarkan daun coklat dengan batu bersinar adalah sesuatu yang biasa, seperti kita saat ini menjual mobil untuk uang. Sejak sesuatu pertama kali ditukarkan oleh manusia ribuan tahun lalu, trading telah menjadi salah satu cara yang baik untuk menghasilkan keuntungan. Orang-orang mulai trading apapun: rumah, ternak, gula, kapas, emas, minyak, makanan, pakaian, senjata, teknologi, bahkan seni. Bahkan, sekarang trading uang untuk uang itu mungkin. Setiap orang juga bisa melakukannya secara online, kapanpun, dan dari manapun. Pasar finansial adalah tempat di mana aset finansial seperti saham, obligasi, mata uang, dan komoditas ditradingkan. Beberapa orang termotivasi untuk trading karena mereka berharap dapat untung dari investasi mereka. Kami sebut mereka spekulator. Spekulator mencoba mengantisipasi pergerakan harga dan trading untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli murah dan menjual mahal. Beberapa orang lain termotivasi trading untuk mengatur risiko. Kami sebut mereka pelaku hedging. Pelaku hedging trading untuk melindungi aset yang mereka miliki, seperti petani yang menjual tanaman mereka sebelum musim panen. Selain trading untuk menyimpan, mengelola risiko dan berspekulasi, beberapa orang juga trading karena mereka menganggap trading itu menantang. Trading finansial di seluruh dunia bisa terjadi melalui bursa pusat terregulasi atau di luar bursa. Pasar bursa trading beroperasi melalui bursa tersentralisasi, seperti bursa saham atau bursa berjangka, seperti bursa saham New York NYSE, bursa saham London LSE, bursa saham Tokyo TSE, dan banyak lainnya di seluruh dunia. Pasar luar bursa adalah pasar terdesentralisasi yang terdiri dari jaringan beberapa dealer yang berkompetisi untuk menghubungkan pembeli dan penjual. Di pasar luar bursa, dealer dapat berperan sebagai pembuat pasar dengan mengutip harga sekuritas atau mata uang yang akan mereka beli atau jual. Tidak hanya sebagai bursa trading atau luar bursa, pasar finansial juga dikategorikan berdasarkan tipe sekuritas yang ditradingkan, seperti pasar pertukaran mata uang atau forex, di mana Anda dapat membeli dan menjual mata uang seperti euro dan dolar. Pasar ekuitas atau saham, di mana Anda dapat membeli dan menjual saham perusahaan seperti Apple, Facebook, dan Alibaba. Pasar komoditas, di mana Anda dapat membeli dan menjual komoditas seperti emas, minyak, biji, gula, dan bahkan konsentrat jus jeruk beku. Pasar obligasi atau penghasilan tetap, di mana Anda dapat meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan. Pasar derivatif, di mana Anda bisa trading kontrak finansial yang mendapatkan nilai dari aset yang mendasarinya, seperti 4 aset di atas. Pasar pertukaran mata uang atau pasar forex adalah pasar di mana mata uang ditradingkan atau ditukar satu sama lain. Ini adalah pasar terbesar di dunia dengan volume rata-rata 5 triliun dolar per hari dan buka 24 jam sehari, 5 hari seminggu, mulai Senin sampai Jumat. Pasar pertukaran mata uang adalah pasar luar bursa yang digunakan oleh individu, institusi finansial, bisnis, pemerintah, dan agensi lainnya. Transaksi pertukaran mata uang terjadi karena perdagangan internasional, turisme, pinjaman, dan spekulasi. Saat ini, kebanyakan mata uang bebas berpindah-pindah, dan harga mereka ditentukan oleh permintaan dan penawaran setiap mata uang.
Pasar ekuitas atau pasar saham secara sederhana adalah tempat di mana saham ditradingkan. Seperti namanya, saham adalah aset finansial yang memberikan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan karenanya pembagian keuntungan. Saham perusahaan yang terdaftar secara publik seperti Apple dan IBM ditradingkan di bursa saham seperti Bursa Saham New York. Jika perusahaan menguntungkan saat ini dan diharapkan menghasilkan lebih banyak keuntungan ke depannya, harga saham akan naik karena akan ada lebih banyak orang yang ingin menjadi bagian dari perusahaan ini. Jika perusahaan tidak menguntungkan saat ini dan tidak diharapkan akan menghasilkan keuntungan ke depannya, saham akan turun karena orang-orang tidak ingin memiliki perusahaan ini dan akan lebih memilih saham yang lain. Pasar komoditas adalah tempat di mana bahan mentah dan bukan barang manufaktur ditradingkan. Mereka dibagi dalam 3 sektor utama. Komoditas agrikultural, ini termasuk biji, makanan dan serat seperti jagung, kedelai, dan kapas, juga hewan ternak dan daging ternak. Komoditas energi, minyak crude, minyak Brent, etanol, gas alam, dan propana. Komoditas logam, logam industri seperti timah tembaga dan seng, serta tentunya logam mulia seperti emas dan perak. Pasar obligasi atau pasar penghasilan tetap adalah tempat di mana investor dan trader trading sekuritas utang. Ini adalah pasar di mana peminjam yang memiliki dana tunai kurang bertemu dengan investor yang memiliki dana tunai lebih. Penerbit obligasi adalah pemerintah, sebagian institusi pemerintah seperti pemerintah daerah, dan perusahaan seperti IBM. Sekuritas utang sederhananya seperti pinjaman bank, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, juga sekuritas lainnya. Ketika Anda beli obligasi, Anda meminjamkan penerbitan uang, dan mereka berjanji akan membayar penuh di masa datang dengan bunga. Suatu kota bisa menjual obligasi untuk mengumpulkan uang membangun jembatan, sementara perusahaan seperti American Airlines bisa menerbitkan obligasi untuk membeli pesawat terbang baru. Derivatif adalah instrumen yang nilainya tergantung pada atau berasal dari nilai beberapa instrumen lainnya, yaitu aset yang mendasari. Misalnya, nilai derivatif minyak berasal dari nilai minyak di pasar minyak. Derivatif dibagi dalam 2 kategori, berdasarkan aset yang mendasari nilai mereka. Derivatif komoditas didasari oleh komoditas. Nilai kontrak energi didasari oleh nilai komoditas energi seperti minyak dan gas. Derivatif finansial didasari oleh instrumen finansial. Nilai kontrak indeks dan saham berasal dari nilai saham atau indeks yang mendasarinya. Ada beberapa macam derivatif. Yang paling umum adalah futures, opsi, dan contract for difference atau CFD. Futures, suatu kontrak terstandarisasi untuk membeli atau menjual suatu aset di harga yang telah ditentukan, di tanggal yang sudah ditentukan di masa depan. Opsi, kontrak yang memberikan pemegang hak untuk membeli atau opsi call, atau jual, atau opsi put, suatu sekuritas di harga tertentu. Contract for difference atau CFD, kontrak derivatif yang digunakan sebagai alat spekulatif terhadap nilai yang mendasari aset. Derivatif finansial memiliki banyak benefit seperti trading margin, long dan short, dan beberapa dari mereka dibebaskan pajak. Namun, di setiap kasus, trading margin bisa meningkatkan potensi profit dan risiko, sehingga trader harus menggunakannya secara bijak dan harus selalu ingat aturan investasi paling fundamental. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi penghasilan. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai Forex. Terima kasih telah menonton.